Chapter 189. 5 Ruang Sekte Tang. TL oleh Bagelson. Faktanya, meskipun kekuatan roh Tang San berada di peringkat 66, bagaimanapun juga dia adalah seorang Spirit Master pertempuran, dan Spirit Master pertempuran maju sedikit lebih mudah daripada alat Spirit Masters. Di antara alat Spirit Masters, yang paling sulit untuk diolah adalah alat sistem makanan, Spirit Masters. Dengan Oscar yang tampaknya berusia 20 tahun masih naik melewati peringkat ke-60, ke tingkat Kaisar Roh, jelas betapa berbakatnya dia. Akibatnya, 4 kepala klan mengembalikan kesopanan secara bergantian. Pengenalan kedua Tang San adalah Ning Rongrong. Ning Rongrong, 60 alat sistem tambahan peringkat pertama, Master Roh. Saya pikir saya hanya perlu memperkenalkan rohnya agar semua kepala klan agak memahaminya. Rongrong berasal dari sekolah Ubin Mengkilap 7 Harta Karun, putri satu-satunya guru sekolah Genteng 7 Harta Karun, senior Ning Fengzi, dan juga penerus masa depan sekolah Genteng 7 Harta Karun. Memasuki sekte Tang kami, selain bertanggung jawab atas urusan keuangan sekte masa depan, dia juga memiliki tanggung jawab penting untuk berkomunikasi dengan sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Semua orang berada di sisi yang sama di sini, jadi saya tidak akan menyembunyikannya. Pendirian Sekte Tang didukung dengan penuh semangat oleh Sekolah 7 Harta Karun Genteng. Begitulah cara kami memiliki cukup dana. Petik 2. The Seven Treasure Glazed Tile School, sekali kedua dari 3 sekte atas, kedua setelah Clear Sky School, 4 kepala klan atribut tunggal tentu saja sangat akrab dengannya. Hanya posisi Ning Rongrong sebagai pewaris Seven Treasure Glazed Tile School sudah cukup untuk membuat mereka tidak berani meremehkannya. Dan terlebih lagi ketika mengetahui bahwa Ning Rongrong bahkan sedikit lebih muda dari Tang San, tetapi masih sudah menembus ke-60 pangkat. Sekolah Seven Treasure Glazed Tile School tidak pernah memiliki siapapun yang menembus peringkat ke-80, tetapi bahkan peringkat 70 sesuatu yang di peringkat Ning Fengzi sudah menjadi alat Spirit Master yang paling tangguh di seluruh benua. Tidak perlu meragukan kemampuan yang diwakili oleh 61 peringkat Ning Rongrong. Ning Rongrong sama-sama bangkit untuk memberi hormat dengan hormat kepada 4 kepala klan yang memberi salam. Sejak dia dipukuli setelah memasuki Akademi Shrek, sikap angkuhnya sudah menghilang. Di tahun-tahun ini dia lebih berkonsentrasi pada kultivasi, dan bahkan jika dia baru berusia 20 tahun, dia sudah memiliki beberapa keanggunan ayahnya. Tatapan Tang San akhirnya beralih ke Ma Hongjun, duduk paling dekat dengannya di sebelah kanan. Ma Hongjun, Guru roh jenis serangan kekuatan peringkat 58, roh api Phoenix. Dia juga sedikit lebih muda dariku, dan tertua keempat di antara kami Shrek Seven Devils. Semangatnya pasti yang terbaik di properti pertempuran. Untuk saat ini saya telah memutuskan untuk menugaskannya untuk bertanggung jawab atas operasi pertempuran Sekte Tang nanti, khususnya memilih murid dari sekte yang paling baik dalam pertempuran untuk membentuk balai bela diri. Di masa depan, operasi eksternal sekte akan ditangani oleh Balai Bela Diri. Petik 2. Tatapan Tang San akhirnya jatuh pada Xiao Wu. Saya pikir saya juga harus memberitahu semua tetua tentang dia. Xiao Wu pernah menjadi anggota kami Shrek Seven Devils, yang tertua kelima. Dia juga kekasihku. Tetapi karena penganiayaan Spirit Hall, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Meskipun dia masih hidup, dia sudah kehilangan kesadarannya. Dia hanya memiliki sedikit naluri. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, para tetua. Xiao Wu sama dengan ibuku, awalnya dia bukan manusia, tapi makhluk roh 100.000 tahun. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, 4 kepala klan serta pengrajin ilahi Lou Gao secara bersamaan sangat khawatir, tatapan mereka pada Xiao Wu segera berubah menjadi mengerikan. Tang San sepertinya tidak memperhatikan perubahan ekspresi mereka, melanjutkan. Semua orang tua telah melihat cincin roh ke-6 saya. Alasan saya dapat memiliki cincin roh tingkat 100.000 tahun sebagai yang ke-6, sebenarnya bukan karena kemampuan saya sendiri, juga bukan karena saya dapat menembus batas dunia guru jiwa. Itu karena Xiao Wu. Untuk menyelamatkanku, Xiao Wu memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan cincin rohnya untukku. Itu juga karena ini dia berubah menjadi kondisinya saat ini. Jika bukan karena saya memiliki ramuan abadi yang disebut merah merindukan hati yang rindu pada saat itu, dia pasti sudah lama benar-benar mati. Petik 2. Merindukan merah patah hati. Yang Wudi berteriak. Tang San mengangguk. Pemberian Blood Crystal Dragon Ginseng kepadaku telah dimakan oleh Xiao Wu, sebelumnya dia adalah kelinci kecil yang kubawa.
Dengan bantuan dari dua harta abadi yang besar inilah Xiao Wu dipisahkan dari wujud binatang itu, menjadi manusia. Tapi dia masih tidak memiliki kesadaran atau jiwa. Jiwanya telah menyatu dengan cincin roh keenam saya bersama dengan pengorbanannya. Petik 2. Meskipun Tang San menceritakannya dengan sangat tenang, suasana di aula pertemuan Master Sekte Tang masih tumbuh sedikit suram. Melihat Xiao Wu, termasuk Lou Gao, mata kelima tetua itu menunjukkan rasa hormat. Memilih mengorbankan dirinya untuk kekasihnya. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk roh? Berapa banyak manusia yang bisa melakukannya? Dalam pikiran mereka hanya ada 4 kata, manusia lebih rendah dari binatang. Menarik napas dalam-dalam, Tang San menenangkan suasana hatinya, beralih ke 5 tetua. Saya berencana untuk membentuk 4 klan atribut tunggal seperti ini. Karena kita sendiri adalah sekte, tidak pantas untuk terus menyebutnya sebagai klan. Saya hanya ingin mengubah penamaan 4 klan atribut tunggal. Klan kekuatan selanjutnya akan disebut Balai Kekuatan, terutama bertanggung jawab atas produksi senjata tersembunyi sekte tersebut. Ini juga merupakan sumber pendapatan utama masa depan. Penatua Titan akan merangkap jabatan sebagai kepala aula. Klan pertahanan selanjutnya akan mengubah nama menjadi Balai Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte dan segala macam kewajiban konstruksi. Penatua Niu Gao akan merangkap jabatan sebagai kepala aula. Speed Clan akan berubah menjadi Speed Hall, yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi, investigasi, dan berita. Penatua Baihe merangkap jabatan sebagai kepala aula. The Breaking Clan akan berganti nama menjadi Medicine Hall, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte bersama dengan klan pertahanan, tetapi terutama memperbaiki obat-obatan. Di antaranya, obat akan dipecah menjadi penyembuhan dan racun. Saya akan membicarakan detail konkret dengan sesepuh Yang Wudi. Penatua Yang Wudi merangkap jabatan sebagai Master Balai Pengobatan. Petik 2. Hanya ini yang bisa saya pikirkan saat ini. Pada saat yang sama, semua penatua yang hadir serta saya, Oscar, Ning Rongrong, dan penatua Lou Gao, semuanya 9 orang akan membentuk ruang prosedur. Kami biasanya akan membahas semua acara sekte besar, dan memutuskan melalui pemungutan suara. Setiap orang memiliki satu suara. Apa yang kamu orang tua pikirkan? Petik 2. Shrek Seven Devils secara alami tidak akan keberatan dengan proposal Tang San. Tang San untuk sementara memikirkan ini untuk struktur sekte Tang, sisanya adalah masalah untuk diskusi. Sebagai kepala dari 5 sesepuh, Titan adalah yang pertama berbicara. Ekspresinya saat melihat Tang San jelas dipenuhi dengan pujian. Saya tidak keberatan, rencana Master Sekte sangat sistematis. Jika saya mengajukan satu pendapat, saya merasa bahwa, sebagai Master Sekte, otoritas Anda benar-benar terlalu kecil. Saya mengusulkan bahwa Master Sekte memiliki 2 suara. Bahkan jika itu menambahkan 1 suara untuk Nona Xiao Wu. Pada saat yang sama, Master Sekte memiliki hak veto. Petik 2. Tidak hanya Titan, sesepuh lainnya juga mengangguk secara bersamaan. Bahkan jika rencana Tang San mengubah nama dari 4 klan atribut tunggal, dia membagi otoritas secara merata, tanpa memonopoli kekuasaan. Sedikit ini membuat para tetua sangat menghargai. Tetapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, dan juga melihat bahwa prestasi masa depan dari beberapa Shrek Seven Devils di depan mereka tidak dapat diukur. Jika mereka hanya menginginkan sedikit kekuatan saat ini, maka suatu hari masa depan 4 klan atribut tunggal mungkin terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Terlebih lagi, sebagai Master Sekte, Tang San seharusnya memiliki lebih banyak otoritas. Lou Gao angkat bicara. Sekte Master, sekarang mereka semua punya tugas, lalu bagaimana denganku? Tang San berkata, Senior Lou Gao, pada dasarnya Anda juga harus menjadi bagian dari aula kekuatan. Namun, saya tidak ingin memberi Anda postingan di sana. Titan bertanggung jawab atas produksi senjata tersembunyi Sekte Tang secara keseluruhan, jadi saya ingin Anda bertanggung jawab atas produksi senjata tersembunyi paling canggih dari Sekte Tang. Setelah cendekiawan pandai besi Sidi dan Si Kai tiba, terserah Anda dan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Aku akan membuat cetak biru untuk semua senjata dan bahan tersembunyi paling canggih dari Sekte Tang dan memberikannya padamu. Saya percaya bahwa, di antara senjata tersembunyi masa depan yang diproduksi Sekte Tang, masing-masing dan setiap orang dengan karakter Lou Gao akan berada di level alat dewa. Petik 2. Mendengar bahwa Tang San akan menawarinya cetak biru dan material,
Mata Lou Gao langsung berbinar, buru-buru berkata. Baik, kemudian diputuskan, saya tidak keberatan. Petik 2. Konferensi tingkat tinggi pertama Sekte Tang berakhir dengan lancar, tanpa ada suara yang berbeda pendapat. Struktur keseluruhan Sekte Tang dan pembagian kerja sudah diklarifikasi, dan sekte yang baru-baru ini didirikan ini segera mulai bekerja. 5 tetua pergi, hanya menyisakan 5 setan Shrek di aula pertemuan. Oscar berkata, Little Sun, bukankah ceroboh meninggalkanku yang bertanggung jawab atas logistik? Saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, berkata, ini awalnya tanggung jawab bersama untuk Anda dan Rongrong. Bagaimanapun, Rongrong adalah dewa kekayaan kami, jadi pekerjaan logistik Anda membutuhkan dukungannya. Dengan hubungan Anda, saya rasa tidak ada orang yang lebih cocok untuk memegang pos ini. Jangan bilang kamu tidak percaya kamu punya kemampuan. Anda mungkin memiliki banyak pekerjaan. Nanti kamu dan Rongrong pergi ke gudang bersama dan mengambil stok logam yang kita dapatkan dalam perjalanan kali ini, lalu supply Stronghold. Pembangunan kita harus dipercepat. Jarak ke hari majelis pemilihan ulang 7 sekte semakin dekat dan dekat. Petik 2. Oscar tertawa tak berdaya. Baik, Anda mendorong saya melampaui kemampuan saya. Oh, benar, bukankah kita harus kembali ke akademi dulu? Aku tidak tahu bagaimana hasil dari Akademi 4 Elemen. Petik 2. Tang San mengangguk, berkata, kita harus melakukan perjalanan kembali, Rongrong sudah lama pergi dan harus kembali menemui Paman Ning. Bagaimana dengan ini, Ao kecil, kau dan Rongrong kembali ke sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, aku dan Fatih akan mengunjungi akademi. Guru dan yang lainnya juga seharusnya sudah kembali. Setelah Anda pernah ke Seven Treasure Glazetile School, kembalilah dan temui kami di akademi. Petik 2. Meskipun Sekte Tang baru saja didirikan, mereka saat ini memiliki keuntungan dari sumber daya yang melimpah. Pertama-tama adalah lokasi mereka. Di dalam Heaven Door City, bahkan jika Spirit Hall menemukan keberadaan mereka, mereka masih tidak dapat dengan mudah bergerak melawan mereka. Pada saat yang sama Sekte Tang juga mendapat dukungan dari Shrek Academy dan Seven Treasure Glazetile School, sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga Kekaisaran Heaven Door mendukung mereka. Selama mereka tidak melangkah di jalan yang salah, Tang San percaya bahwa dia pasti bisa mengembangkan dan memajukan Sekte Tang di benua Douluo. Keempatnya meninggalkan Sekte Tang hampir bersamaan, bergegas ke arah yang berbeda. Tang San menarik Xiao Wu dan pergi ke Akademi Shrek bersama dengan Ma Hongjun. Mereka baru saja pergi ketika, tiba-tiba, mereka bertemu dengan pasukan sekitar 100 kavaleri lurus di depan, tanpa diduga berlari kencang di jalan dengan kecepatan tinggi, seperti terakhir kali Tang San bertemu dengan pasukan Pangeran keempat Suebeng. Karena dia bersama Xiao Wu, Tang San tidak ingin membuatnya takut, dan melangkah ke pinggir jalan bersama Fatih. Meskipun pasukan kavaleri itu sangat cepat, menunggang kuda mereka sangat indah, dan mereka bahkan memiliki aura yang agak parah. Jantung Tang San bergetar, samar-samar merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan mengapa. Setelah meninggalkan Heaven Door City untuk sementara waktu, barusan juga belum ada waktu untuk bertukar informasi dengan tetua Bai He. Tapi intuisinya selalu sangat tajam. Mengulurkan tangan untuk memegang pinggang ramping Xiao Wu, dia berkata kepada Ma Hongjun. Fatih, kita akan bergerak sedikit lebih cepat, sesuatu mungkin terjadi di Heaven Door City. Ma Hongjun menatap kosong. Tidak akan. Segalanya tampak sangat normal bagiku. Selain itu, jika sesuatu terjadi, mengapa sesepuh Bai He tidak memberitahu kami sekarang? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga tidak tahu, hanya saja, barusan pasukan kavaleri itu agak aneh. Tak ada satupun di antara mereka yang berpakaian ningrat, masih berani turun jalan seperti itu hanya punya satu penjelasan lain, bahwa mereka sedang menjalankan misi. Tapi misi mendesak apa yang mungkin ada di Heaven Door City? Mari kita lihat akademi dulu. Situasi apapun harus jelas di sana. Petik 2. Dengan sangat cepat, ketiganya kembali ke Akademi Shrek. Memasuki akademi, perasaan tidak nyaman Tang San dari para prajurit itu sebelumnya memudar. Setidaknya di permukaan, sepertinya tidak ada yang berubah di akademi. Segalanya tampak sangat biasa. Sekarang ini sudah usai kelas, dan para siswa datang dan pergi dengan aliran yang teratur. Para siswa ini secara alami mengenal Ma Hongjun dan Tang San, dan mereka terlihat minggir satu persatu, berdiri di sana dan dengan penuh hormat menyaksikan mereka memasuki akademi.
Bahkan jika Tang San dan Ma Hongjun tidak lagi dianggap anggota, status mereka di Akademi Shrek tidak lebih rendah dari guru, sejauh mereka bahkan dilihat sebagai lambang spiritual Akademi Shrek. Di gedung sekolah, ketiganya langsung pergi ke kantor Flander, dan Ma Hongjun naik dan mengetuk. Suara akrab Flander datang dari dalam. Memasukkan. Fatih tersenyum pada Tang San, membuat gerakan seperti biasa dan membuka pintu. Flander dengan santai bersandar di kursi kantornya, dan segera tersenyum melihat Ma Hongjun. Hongjun, kamu sudah kembali. Dia baru mencapai sejauh ini ketika dia memekik berhenti, melesat dari kursinya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang terkejut. Karena dia sekarang bisa melihat Tang San dan Xiao Hu mengikuti Ma Hongjun. Saat Tang San dan Xiao Hu masuk, sudah ada suara familiar lain yang bergema dari luar. Flander, kamu benar-benar tidak peduli tentang apapun. Erlong bilang kau menolak bekerja lagi. Petik 2. Dengan wajah kaku, sosok yang familiar memasuki pintu yang belum tertutup itu. Tang San dengan hormat sudah berbalik. Guru, kedatangan baru adalah Grandmaster, hanya saja, saat ini seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Tang San, ekspresinya hampir tidak berbeda dari Flander, menatap lekat-lekat pada Xiao Hu di sebelah Tang San, gaun putih, kepang kalajengking tergantung di dadanya. Ma Hongjun terkekeh. Sangat mencengangkan. Xiao Hu dibangkitkan. Petik 2. Ini, San kecil, apa yang terjadi di sini? Penampilan Xiao Hu sudah melebihi batas imajinasi Grandmaster. Dengan penelitiannya terhadap roh dan binatang buas, dia tidak dapat memahami bagaimana Xiao Hu dapat memulihkan bentuk manusianya dalam waktu yang singkat. Tang San melirik Xiao Hu dengan tatapan penuh kelembutan, menarik pinggangnya erat-erat, hanya menjelaskan masalah kebangkitan Xiao Hu. Mendengarkan akun Tang San, apakah itu Flander atau Grandmaster, mereka berdua menunjukkan senyuman penuh pengertian. Luar biasa, tubuhnya telah pulih, kita selalu bisa memikirkan cara untuk beristirahat. Flander menghela napas. Ma Hongjun berkata, Guru, apakah sesuatu yang besar telah terjadi di kota Heaven Do saat kita pergi? Flander tampak terganggu. Tidak ada yang terjadi. Semuanya normal. Oh, benar, terakhir kali kamu berurusan dengan masalah Akademi Empat Elemen dengan sangat baik. Sekarang mereka sudah secara resmi bergabung ke Akademi Shrek kami. Jika hanya dalam hal kekuatan Akademi Shrek kami benar-benar bisa dihitung sebagai nomor 1 di benua Eropa. Petik 2. Apa? Kali ini, bahkan Tang San pun terkejut. Akademi Empat Elemen telah bergabung menjadi Akademi Shrek. Flander terkekeh, berkata, Akademi Empat Elemen hanyalah anjing liar, jangan bilang mereka bisa berharap berbagi secangkir sup kita di Heaven Do City. Grandmaster membentak, itu juga karena mereka menemukan pencatut yang tidak bermoral seperti kamu. Dengan hiu sepertimu akan menetapkan syarat untuk Akademi, bagaimana kita bisa kalah? Petik 2. Flander dengan bangga berkata, itu semua berkat Tang San dan pengaturan yang lainnya sebelum pergi. Akademi Empat Elemen akhirnya ditakuti oleh Bon Douluo dan Seven Treasure Glazed Teleschool. Selain itu, kedua kalinya mereka datang, tidak hanya Bon Douluo ada di sini, tetapi bahkan Poison Douluo pun datang. Dengan dua judul Douluo mengawasi, apakah mereka tidak berani berkompromi? Petik 2. Mendengarkan Flander, hati Tang San bergetar. Dugu senior datang. Dia tentu saja tidak akan menyebut Dugu Bo sebagai orang tua aneh bagi orang luar. Flander berkata, dia mencarimu, sepertinya sangat mendesak. Pada saat itu saya memberikan 4 elemen akademi perkenalan kepada dekan kehormatan kami. Berbicara tentang, Poison Douluo mungkin tidak sama dengan Bon Douluo dalam hal kekuatan, tapi untuk pencegahan, dia jauh lebih unggul. Racunnya adalah kemampuan tirani yang secara diam-diam dapat memusnahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Rasa krisis yang sebelumnya encer sekali lagi muncul di hati Tang San. Dia tidak masuk lebih dalam ke urusan Flander yang sangat puas diri dengan Akademi Empat Elemen, dan bertanya lebih dekat. Din Flander, Senior Dugu tidak mengatakan mengapa dia mencari saya. Flander menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan, setelah saya memperkenalkan dia ke Akademi Empat Elemen, dia pergi dengan terburu-buru. Ekspresinya tampak sedikit tidak normal. Seolah-olah dia diganggu oleh sesuatu. Mungkin saja itu tentang Spirit Hall. Petik 2. Tidak salah. Pikiran Tang San bergerak seperti kilat, langsung teringat akan isi diskusi terakhirnya dengan Dugu Bo. Saat itu Dugu Bo baru saja merawat racun Kaisar Sueye, dan menurutnya hal itu hampir selesai.
Masalah apa yang membuatnya cemas datang mencarinya? Dengan kekuatan Dugubo, secara alami tidak mungkin menjadi sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Setelah analisis sederhana, perkiraan Tang San tentang alasan Dugubo menemukannya kurang lebih benar, dan dia juga tidak bisa menahan perasaan agak cemas. Untuk pengembangan masa depan Tang Sekte, secara alami tidak akan berhasil hanya dengan mengandalkan sekolah ubin kaca 7 harta karun. Hanya dengan mengandalkan pohon besar kerajaan Dou Empire mereka dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Grandmaster dan Flender memperhatikan kesunyian Tang San, dan tidak mengganggunya. Seiring dengan bangkitnya kekuatan Shrek Seven Devils, pengaruh mereka di dunia Spirit Master juga tanpa disadari meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Apalagi sekarang Tang San telah memutuskan untuk mendirikan Sekte Tang. Bahkan jika tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan dari Spirit Hall, Flender dan Grandmaster sama-sama memahami bahwa murid yang sangat berbakat ini telah melangkah ke panggung dunia Master Roh dalam arti yang sebenarnya. Selama semuanya berjalan lancar, Tang San dan 7 setan Shrek akan bersinar terang di dunia guru jiwa. Tang San kembali ke dirinya sendiri, dengan agak meminta maaf menatap Grandmaster dan Flender. Maaf, saya melamun. Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, Little Sun, seberapa jauh Sekte Tangmu itu datang? Tang San berkata, semuanya sudah beres, kami bisa mulai operasi biasa sekaligus. Kami mendapatkan hasil panen yang melimpah dalam perjalanan kami ke Rising Dragon City dan Gengsin City. 4 klan atribut tunggal sekarang telah bergabung dengan Sekte Tang, memberi sekte itu bentuk embrioniknya. Selanjutnya adalah mengoperasikan sekte dengan kekuatan penuh, membuat batch pertama senjata tersembunyi. Setelah kami menyembunyikan senjata sampai batas tertentu dan tersedia, sekte tersebut dapat dianggap berdiri kokoh. Petik 2. Mendengarkan Tang San, Flender, dan Grandmaster tidak bisa menahan kegembiraan secara bersamaan. Mereka tentu saja tahu tentang 4 klan atribut tunggal. Clear Sky School sebelumnya adalah raksasa di dunia Spirit Master. Sebagai sekte nomor 1 di benua Eropa, bawahan dari Clear Sky School, selain Spirit Masters yang terkait langsung, mendukung total lebih dari 4.000 Spirit Masters. Yang paling terkenal di antara ini adalah 4 klan atribut tunggal. Dalam tahap mereka yang paling berkembang, mereka masing-masing memiliki hampir 1.500 guru roh. Itu sudah cukup banyak di dunia guru jiwa. Selain itu, meskipun masing-masing dari 4 klan atribut tunggal memiliki kelemahan yang sangat besar, pada saat yang sama mereka juga memiliki pencapaian yang sangat besar di lingkungan pengaruh mereka sendiri. Untuk menggunakan istilah yang tepat, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika Master Sekte Lama Clear Sky School memilih untuk tidak menghadapi Spirit Hall secara langsung dan mundur, bahkan jika itu mencegah bencana untuk Clear Sky School, itu mungkin masih tidak tepat. Meskipun kekuatan Spirit Hall sangat besar, kekuatan keseluruhan Clear Sky School tidak lemah. Sekarang Tang San telah mengambil 4 klan atribut tunggal, selama mereka dikerahkan dengan tepat, Sekte Tang akan memiliki pencapaian di masa depan. Grandmaster berkata, meskipun 4 klan atribut tunggal tidak ada di dunia Spirit Master untuk waktu yang lama, masing-masing kekuatan dan keterampilan mereka akan sangat berguna untuk masa depan Sekte Tang. Little Sun, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Petik 2. Tang San mengangguk. Guru, jangan khawatir. Hari ini saya sudah membuat beberapa pengaturan sederhana untuk struktur Sekte Tang. Selanjutnya, dia melewati 5 aula yang dia dirikan di Sekte Tang hari ini, serta masing-masing peran mereka. Jadi saat ini kekuatan utama Sekte Tang digunakan untuk membangun sekte, serta memproduksi senjata tersembunyi. Meskipun 4 klan atribut tunggal luar biasa, mereka masih belum cocok untuk menjadi pejuang sejati. Kemudian Martial Hall Fatih bertanggung jawab akan berkembang, menyerap beberapa Spirit Master dengan kekuatan. Pada saat yang sama, saya juga berencana untuk mendirikan balai hukuman, untuk menangani masalah internal Sekte Tang. Petik 2. Flender tersenyum. Little Sun, kelima aula milikmu ini semuanya sangat khas. Lalu apakah Oscar dan Ning Rongrong tidak akan mendirikan aula? Petik 2. Tang San berkata, untuk saat ini tidak perlu. Little Ao, Rongrong, dan Fatih, semuanya nantinya akan menjadi wakil Master Sekte Tang. Keuangan dan logistik keduanya cukup penting. Saya sudah membicarakannya dengan Rongrong, dan kami berencana untuk memindahkan beberapa personel dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, kami akan menggantinya dengan orang-orang kami sendiri.
Saat ini tidak ada modal untuk mendirikan aula. Petik 2. Flender berkata, di masa depan, jika ada yang bisa dibantu akademi, katakan saja. Karena Spirit Hall, sekarang juga mulai muncul masalah dengan perekrutan siswa. Spirit Hall baru-baru ini telah mengintegrasikan banyak akademi Master Roh tingkat lanjut, yang menyebabkan sebagian besar guru roh muda bergabung dengan mereka. Jika bukan karena Akademi Shrek kita masih memiliki reputasi, saya khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk. Setelah Spirit Masters lulus, mereka selalu perlu menemukan jalan ke depan. Saya berharap Sekte Tang Anda akan bisa menjadi seperti ini di masa depan. Petik 2. Tang San mengangguk, tetapi tidak membuat janji. Sekte Tang baru saja berangkat, dan sementara dia tentu saja berharap Sekte Tang nantinya dapat menyerap beberapa guru roh yang luar biasa, pada saat yang sama dia tidak ingin orang baik dan orang jahat berbaur dengan Sekte Tang. Keadaan konkret masih bergantung pada perkembangan Sekte Tang nanti, serta keadaan di sisi Akademi Shrek. Grandmaster sepertinya tahu apa yang dipikirkan Tang San, dan dengan tenang berkata, Little Sun, kali ini kami memimpin para siswa untuk berburu makhluk roh di hutan binatang roh, dan di sana juga muncul sekelompok siswa yang cukup menjanjikan. Saya akan melakukan beberapa penyaringan di antara mereka, dan memilih beberapa siswa berprestasi untuk bergabung dengan Sekte Tang. Tang San tersenyum kecut. Saya khawatir mereka tidak akan bersedia ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, saat ini Sekte Tang baru saja dimulai. Petik 2. Wajah Grandmaster menunjukkan senyuman langka. Tidak, kamu salah tentang itu. Anda mungkin tidak mengetahui pengaruh yang Anda miliki terhadap hati siswa saat ini. Setelah beberapa kali menunjukkan kekuatan Anda, saat ini Anda praktis menjadi idola bagi siswa di akademi. Ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sekte yang Anda dirikan, hampir setiap siswa di akademi akan mendaftar. Ujian kelulusan setengah bulan lagi. Pada saat yang sama akan ada ujian bagi mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan memilih sekelompok siswa dengan kekuatan dan moral yang baik dan mengirimkannya kepada Anda. Yang Spirit Masters impulsif dan berdarah panas. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan mereka. Petik 2. Melihat senyum tipis di wajah Grandmaster, hati Tang San menghangat. Gurunya sudah bersiap untuk membantunya. Guru, terima kasih. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, terima kasih apa? Anda adalah satu-satunya murid saya hanya berharap Anda menjadi lebih menonjol. Raih judul Douluo segera, dan biarkan saya melihat kekuatan sejati roh kembar, itu adalah rasa terima kasih terbaik yang bisa Anda tunjukkan kepada saya. Saya dengan cermat meneliti keadaan Anda saat ini. Di antara semua Spirit Masters, Anda bisa dianggap sebagai kasus paling spesial. Memiliki cincin roh 100.000 tahun dan 4 tulang roh di peringkat ke-60. Juga roh kembar. Untuk arah perkembangan masa depan Anda dan keadaan Anda sendiri, saya telah membuat beberapa penilaian sederhana mengenai pengembangan kekuatan roh dan semua jenis atribut. Berbicara tentang roh, pikiran Grandmaster jelas menjadi terstimulasi. Kelemahan terbesar dari roh kembar adalah bahwa peningkatan atribut dari jumlah cincin roh yang melebihi Spirit Master biasa akan terlalu sulit untuk ditangani oleh tubuh. Saya pernah berbicara kepada Anda tentang masalah ini untuk dunia guru jiwa. Spirit Masters adalah manusia, dan setiap orang memiliki batas ketahanannya sendiri. Semakin tinggi batas ini, semakin banyak peningkatan atribut yang dapat mereka tahan. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan penting dengan cincin roh dan tulang roh yang diperoleh. Petik 2. Paus tertinggi Balai Roh Bibi Dong saat ini juga memiliki roh kembar. Bahkan jika saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, saya yakin dia pasti sudah melatih kedua roh secara bersamaan. Dengan posisinya di Spirit Hall, atribut tambahan dari masing-masing cincin rohnya secara alami tidak akan kurang. Tapi dia masih belum mencapai batasnya. Saya selalu merenungkan masalah ini selama bertahun-tahun, mengapa atribut tambahan Bibi Dong tidak mencapai batasnya. Atributnya sendiri yang berkembang tidak terkait dengan bantuan dari luar. Itu bahkan lebih untuk kemampuan tubuh menahannya. Dengan kata lain, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk membagi beban atributnya yang sangat canggih. Memikirkannya dari sudut pandang ini, saya menemukan beberapa petunjuk kecil. Tapi saya tidak pernah berani memastikan. Hanya terakhir kali ketika saya mendengar Anda berbicara tentang tulang roh Anda membentuk baju besi, saya bisa lebih atau kurang percaya diri dengan perkiraan saya. Jika saya tidak salah, jika Anda dapat memiliki konfigurasi tulang roh yang sempurna,
Anda akan segera membentuk pelindung tulang roh khusus itu. Dan baju besi seperti itu dengan sendirinya akan menyebabkan variasi tertentu. Tidak hanya dapat melindungi tubuh, itu juga akan menyebabkan ketahanan roh guru sendiri meningkat secara dramatis. Petik 2. Pada saat yang sama, saya juga telah meneliti dengan cermat kondisi Anda saat ini. Anda berbeda dari Bibi Dong. Tubuh Anda dapat dikatakan telah melewati 1000 pukulan palu, dan 100 pemurnian. Terutama ramuan harta karun abadi yang Anda konsumsi menyebabkan perubahan besar pada tubuh Anda. Untuk Anda saat ini, ketahanan fisik Anda jauh melebihi orang biasa. Akibatnya, saya percaya bahwa setelah Kaisar Perak Biru Anda dikembangkan ke tingkat judul Douluo, bahkan jika Anda terus menyerap dengan roh Clear Sky Hammer, seharusnya tidak ada masalah setidaknya dalam 4 cincin roh. Dan pada saat itu, saya harap Anda sudah memiliki satu set penuh tulang roh. Kemudian kita dapat menguji hipotesis saya. Jika dugaan saya benar, maka, Anda kemungkinan besar akan menjadi roh kembar 2 Douluo. Petik 2. Tang San mendengarkan dengan cermat Grandmaster, hanya berbicara setelah Grandmaster menyelesaikan akunnya. Guru, bukankah paus tertinggi sudah menjadi roh kembar 2 Douluo sekarang? Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, seharusnya tidak demikian. Sekalipun Bibi Dong adalah seorang jenius, pada saat yang sama dia juga seorang perfeksionis. Jika saya tidak salah, saat ini dia seharusnya hanya menjadi satu judul Douluo. Bahkan saya tidak tahu apa roh keduanya, tetapi dari tindakannya terhadap Xiao Wu, dia jelas belum mengumpulkan semua cincin roh untuk roh keduanya. Dia pasti berharap memiliki cincin roh yang lebih kuat untuk diserap. Tentu saja, saya juga bisa yakin bahwa, saat ini, dia benar-benar paus tertinggi dalam sejarah Spirit Hall. Petik 2. Kesan Tang San terhadap Bibi Dong selalu muncul saat Shrek Seven Devils berpartisipasi dalam turnamen Elite Academy Master Jiwa Lanjutan Kontinental. Ketika ayahnya muncul saat itu, Bibi Dong tidak menunjukkan banyak kekuatan. Rasanya kekuatannya tidak jauh berbeda dari Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo. Melihat ekspresi pemikiran yang dalam di mata Tang San, Grandmaster merendahkan suaranya. Little Sun, kamu harus ingat apa yang aku katakan. Anda tidak bisa dengan alasan apapun meremehkan Bibi Dong. Bahkan jika Anda menjadi roh kembar 2 Douluo di masa depan. Saya relatif akrab dengan karakter Bibi Dong. Dia bukan hanya seseorang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, dia juga kekuatan yang sangat sabar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi paus tertinggi sekarang. Bahkan saya tidak tahu dia benar-benar memiliki roh kembar sebelum dia menjadi paus tertinggi. Petik 2. Saat pasangan guru dan murid sedang mendiskusikan roh kembar, tiba-tiba, suara tidak sabar datang dari luar. Apakah si kecil aneh itu kembali? Apakah Tang San kembali? Saya tidak tahu. Jika ya, dia pasti bersama Flander. Petik 2. Suara balasan itu milik Liu Erlong. Pintu kantor terbuka, tetapi sebelum Liu Erlong bisa masuk, Dekan Kehormatan Akademi Shrek, gelar racun Dugu Bo sudah dibebankan seperti angin puyuh. Dengan sekali melihat Tang San, dia langsung bersukacita. Sedikit aneh, saya mendengar bahwa gadis keluarga Ning mengatakan Anda kembali. Saya datang untuk menemukan Anda segera. Cepat ikut denganku, ada masalah besar. Petik 2. Sambil berbicara, dia langsung menarik Tang San dari sofa, mengkhawatirkan Xiao Wu di sebelahnya yang segera dengan erat meraih lengan Tang San dan bersembunyi di belakangnya. Dugu Bo juga terlihat terganggu saat memperhatikan Xiao Wu, tetapi dia jelas memiliki hal-hal yang lebih penting di pikirannya. Cepat, cepat. Dasar bocah, kamu sudah pergi begitu lama. Jika Anda terlambat, saya khawatir akan ada masalah besar. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Petik 2. Dengan Xiao Wu khawatir, Tang San tidak bisa menahan cemberut sedikit. Orang tua aneh, jangan cemas, tidak peduli seberapa mendesaknya itu masih bisa menunggu sebentar. Apakah racun Kaisar Sueye telah pulih? Petik 2. Dugu Bo menatap kosong. Bagaimana kamu tahu? Tang San tersenyum kecut. Selain racun, untuk apa lagi kamu membutuhkan bantuanku? Din Flander bilang kau sedang mencariku, jadi kurasa. Petik 2. Dugu Bo memandang Grandmaster dan Flander, mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Little Sun, kali ini benar-benar merepotkan. Kaisar Sueye diambang kematian. Petik 2. Apa? Selain Xiao Wu yang tidak berjiwa, semua orang di kantor Flander berteriak secara bersamaan. Semua orang dikejutkan oleh berita mendadak ini.
Chapter 190. Gerbang Istana, perubahan mengkhawatirkan, bayangan musuh muncul. TL oleh Piggy Battle. Kata-kata Dugubo mengejutkan semua orang di kantor kecil itu, tidak termasuk Xiao Wu. Kaisar Sueye tidak akan berhasil. Pada saat ini, kegelisahan di hati Tang San akhirnya menemukan alasannya, dia akhirnya mengerti mengapa ada perasaan darurat di hatinya. Itu adalah suasananya, para prajurit yang dia temui di Heaven Dow City memancarkan aura yang keras. Menjadi kaisar dari salah satu dari dua negara besar, jika Kaisar Sueye meninggal dunia, maka seluruh benua akan mengalami perubahan yang sangat besar. Ini juga akan mempengaruhi koalisi rahasia Kekaisaran Dou Surga dan Kekaisaran Bintang Luo satu sama lain. Dan orang yang paling diuntungkan dari ini adalah tanpa keraguan Spirit Hall. Jika di saat yang genting seperti itu, Kaisar Surga Dou Empire akan lewat, Kekaisaran akan jatuh ke dalam perebutan kekuasaan dan tidak diragukan lagi upaya mereka meningkat melawan Spirit Hall dengan susah payah akan terhenti. Namun, meskipun rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Tang San, itu terlalu cepat mereda saat dia menenangkan diri. Orang tua aneh, apa yang sedang terjadi? Bukankah sebelumnya kau memberitahuku racun di dalam Kaisar Sueye telah berhasil dikendalikan? Petik 2. Dugubo tertawa getir, racun waktu itu memang berhasil saya kendalikan. Saya menggunakan racun Kaisar Ular Fosfor Giok untuk mencoba melawan racun, dengan membiarkan kedua racun menetralkan satu sama lain kemudian menggunakan obat untuk perlahan-lahan menangani racun yang tersisa dan efek sampingnya. Tapi siapa sangka, Kaisar yang kondisinya sudah stabil sebulan lalu tiba-tiba kambuh, apalagi reaksinya kali ini jauh lebih ganas. Saya memeriksa darahnya dengan cermat, sebelum saya menemukan bahwa racun dalam darahnya terus berkembang dan berkembang dengan sangat cepat. Meskipun saya bisa menggunakan racun Kaisar Fosfor Ular saya untuk melawan racun di dalam tubuhnya, tetapi setelah setiap kali saya menetralkan racun, tidak lama kemudian jenis racun baru akan muncul. Setiap kali racun menjadi lebih kuat, saya sudah menghitung, setelah ketujuh kalinya saya menggunakan metode ini untuk menetralkan racun di tubuh Kaisar Sueye, racun akan kembali kambuh dan akan mengambil nyawanya, tanpa ada kesempatan untuk menyelamatkan dia kemudian. Itulah sebabnya, kecuali tidak ada cara lain yang tersisa, saya bahkan tidak berani mencoba metode ini lagi. Petik 2. Kecemerlangan yang mempesona keluar dari mata Tang San, lalu berapa kali kamu menggunakan metode ini? Dengan tatapan serius, Dugubo berkata, saya sudah menggunakannya 6 kali. Saya hanya menggunakannya ketika tubuhnya tidak dapat lagi menerima efek racun, tetapi setiap waktu antara kekambuhan juga semakin pendek. Petik 2. Tang San menarik napas dalam-dalam. Jika saya menebak dengan benar, racun yang diderita Kaisar Sueye bukanlah racun buatan sederhana, tetapi racun kompleks yang dibuat dengan mencampurkan banyak racun. Racun semacam itu akan memiliki efek yang sangat kuat dengan berbagai gejala, bahkan bisa dibilang, setiap orang yang tahu cara mencampur racun juga akan berakhir dengan racun yang berbeda. Dan di antara mereka, campuran multiracun semacam ini adalah yang paling sulit ditangani. Jika kita ingin membersihkan racun ini, pertama-tama kita harus menemukan sumbernya. Campuran multiracun sangat sulit untuk diidentifikasi, dan jika kita tidak dapat menemukannya maka kita tidak akan dapat menemukan obatnya dan kita tidak akan dapat mengobatinya. Kali ini benar-benar ada masalah besar. Petik 2. Dugubo dengan cemas berkata, cukup obrolan basa-basi ini, cepatlah ikut denganku ke Istana Kekaisaran Heaven Dow. Jika Anda tidak memiliki solusi, maka akan ada revolusi di surga Dou Empire. Petik 2. Tang San seolah tiba-tiba teringat sesuatu berkata, tunggu sebentar, mari kita pergi menjemput seseorang dan membawanya bersama kita. Untuk mengidentifikasi campuran multiracun, semakin banyak orang yang kita miliki semakin baik. Petik 2. Dugubo sedikit terkejut saat berkata, apa? Anda masih mengenal seseorang yang pandai racun? Petik 2. Tang San berkata, ayo pergi, aku akan menjelaskannya di jalan. Grandmaster, Dekan Flender, kita pergi dulu. Fatih Anda menunggu di sini untuk Rongrong dan Oscar. Jika sebuah revolusi benar-benar terjadi di surga Dou Empire, maka rencana kita juga harus berubah. Petik 2. Tang San membawa Xiao Wu dan Dugubo dari Akademi Shrek bersama. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Tang, Tang San memberitahu Dugubo tentang pendiriannya di Sekte Tang secara singkat. Dan orang yang akan dia temukan tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari klan yang melanggar, Yang Wudi.
Meskipun Tang San tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari hal-hal tentang tumbuhan dengan ahli pengobatan ini, karena Yang Wudi dapat mengidentifikasi harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dan merah yang merindukan hati yang patah hati ini, Tang San dapat mengatakannya di lapangan kedokteran, Yang Wudi sebenarnya lebih unggul dari Poison Douluo, dan bahkan mungkin tidak kalah dengan dirinya sendiri. Meskipun Dugubo adalah racun Douluo, sebagian besar racunnya berasal dari rohnya, dan bukan dari pemahamannya tentang pengobatan seperti Tang San dan Yang Wudi. Karena waktu adalah esensi dan Ning Rongrong tidak ada. Mereka bertiga setelah kembali ke Sekte Tang, tidak punya pilihan selain membawa Xiao Wu juga ke kamar kerajaan. Di sisinya ada judul Douluo, jadi Tang San tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiao Wu. Bahkan jika sesuatu terjadi di kamar kerajaan, mengingat kekuatan mereka bertiga, melindungi Xiao Wu bukanlah masalah. Dugubo dan Yang Wudi belum pernah bertemu sebelumnya. Pada awalnya Dugubo bahkan memiliki sedikit penghinaan terhadap Yang Wudi, tetapi dalam perjalanan ke kamar kerajaan, ketika dia menjelaskan gejala pada Kaisar Sueye, Yang Wudi mengangkat banyak poin berharga yang membuatnya tidak lagi berani memandang rendah Tang. Master Sekte Balai Pengobatan. Saat istana Kekaisaran Heaven Do mulai terlihat, Dugubo memberitahu Tang San, Little San, terlepas dari bagaimana keadaan kali ini, Anda dapat menganggap saya sebagai bagian dari Sekte Tang Anda. Posisi Master Balai Pengobatan Sekte Anda tidak menarik bagi saya, tapi saya harus memenuhi syarat sebagai sesepuh Sekte Kan. Petik 2. Tang San dengan tertawa menjawab, tentu saja. Bagaimana saya bisa menghentikan Anda? Tapi, bukankah kamu tipe yang suka bebas dan tidak mau bergabung dengan sekte manapun? Petik 2. Dugubo mendengus. Apakah Sekte Tang ini bukan milikmu? Mungkinkah Anda masih bias terhadap saya? Berbicara sampai di sini, dia dengan ringan menghela nafas. Memang benar aku suka bebas, tapi itu masalah masa lalu, aku sudah semakin tua. Ingin masuk kembali ke Spirit Hall juga sangat tidak mungkin pada saat ini. Saya akan menggunakan Sekte Tang Anda untuk masa pensiun saya. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama Anda melihat makanan dan minuman saya. Hubungi saya jika ada kegembiraan seperti berkelahi dan membunuh. Petik 2. Yang Wudi yang bepergian dengan mereka memiliki tampilan dinginnya yang biasa, tetapi di dalam hatinya dia terkejut. Dari nama-nama yang biasa disapa Tang San dan Dugubo, dia dapat mengatakan bahwa hubungan mereka tidak sederhana. Sebagai judul Douluo, Dugubo berbicara kepada Tang San sebagai orang yang sederajat dan tanpa sedikit pun kemunafikan dan secara mengejutkan terus terang. Bagi Yang Wudi, selama hidupnya, selain pelatihan, dia akan meneliti obat-obatan, dan dengan demikian secara alami mendengar tentang ketenaran besar dari Poison Douluo. Kesan aslinya tentang Dugubo adalah Kaisar Ular Fosfor Giok, ular yang sangat berbisa. Tapi dari pengamatan hari ini, dia bahkan tidak menunjukkan sikap dingin sedikitpun. Bagaimana Yang Wudi bisa tahu bahwa kesan aslinya terhadap Dugubo tidak salah, hanya saja ketika Dugubo bersama Tang San karakternya akan sangat berubah. Selama bertahun-tahun ini, dapat dikatakan bahwa Tang San adalah satu-satunya teman. Itu benar, teman yang bisa dia curhat dan bukan junior. Tang San dengan tersenyum berkata, kamu tidak harus membuatnya begitu suram, selama kamu mau, aku bisa menjagamu. Dia tidak mengatakan bahwa Sekte Tang akan mengurus pensiun Dugubo karena, bagaimanapun, Sekte Tang adalah miliknya. Dugubo tertawa untuk menutupi emosinya, tapi Yang Wudi diam-diam mengamati dari samping masih bisa melihat rasa syukur yang ada di matanya. Saat memasuki istana, dengan kehadiran Dugubo, mereka berempat tidak menghadapi perlawanan apapun. Dugubo adalah tamu terhormat dari keluarga Kekaisaran Heaven Do, dan memiliki otoritas yang besar di sini. Dia membawa ketiganya ke kamar Kaisar Sueye. Hanya setelah sampai di sini mereka dihentikan. Prajurit yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak menghalangi semua orang. Dugubo mengeluarkan token VIP emas istimewanya, minggir, kami memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dengan Yang Mulia. Kapten prajurit itu dengan dingin berkata, Kaisar sedang beristirahat. Di bawah perintah Putra Mahkota, tidak ada yang diizinkan masuk. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh tanpa pengampunan. Petik 2. Dugubo terdiam sesaat, apakah kamu tidak melihat apa yang tertulis di lempengan emas ini? Tertulis di tablet adalah dua kata, tamu terhormat. Mewakili bahwa pemegangnya mirip dengan tamu pribadi Kaisar Sueye. Kapten prajurit itu tampak seperti sedang merenung namun tidak menunjukkan tanda-tanda berdiri di samping. Bibir Tang San bergerak, mengarahkan suaranya ke arah Dugubo,
bertanya, pernahkah kamu melihat para prajurit ini sebelumnya? Du Gubo menggelengkan kepalanya, semuanya tidak dikenal. Hati Tang San bergetar, saya khawatir keadaan berubah menjadi yang terburuk. Jika penilaian saya benar, Kaisar Sueye diracuni oleh Sue Qinghe, dia mungkin mendapat angin dari Anda datang untuk menemukan saya. Lagi pula, Sue Qinghe adalah murid Paman Ning jadi dia mungkin tahu bahwa saya baik dengan racun. Dia pasti ingin menghindari kita berdua merawat racun Kaisar Sueye bersama-sama. Petik 2. Du Gubo mengerutkan kening, itu tidak benar kan? Bagaimanapun, dia masih anak laki-laki Sueye. Petik 2. Tang San dengan dingin tertawa, jika dia masih mengingat Kaisar Sueye sebagai ayahnya sendiri, maka dia tidak akan melakukan ini. Terlepas dari apakah tebakan kita benar atau salah, pertama-tama selamatkan Kaisar Sueye, jika tidak, maka tebakan kita tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Du Gubo agak terkejut, maksudmu? Wajah Tang San menunjukkan sedikit senyuman, tanpa menjawab Du Gubo, dia berjalan ke depan, menarik tablet emas dari 24 jembatan sinar bulan, tablet Du Gubo senior tidak cukup untuk kita masuki, tapi bagaimana dengan tabletku ini? Petik 2. Tablet yang dikeluarkan Tang San adalah tablet yang diberikan Sue Qinghe sebelumnya, desain pada tablet itu sedikit berbeda. Kapten prajurit itu membeku sejenak, melihat tablet emas di tangan Tang San dengan kaget. Ketika dia awalnya menerima perintah, itu adalah untuk tidak mengizinkan Du Gubo masuk ke kamar Kaisar, tetapi sekarang, orang yang datang bersamanya memegang tablet emas putra mahkota. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang San berjalan beberapa langkah lagi, berbicara dengan nada serius, situasi telah berubah. Putra mahkota berubah pikiran. Cepat dan biarkan kami masuk. Petik 2. Tablet emas ini setara dengan pesanan pemiliknya sendiri. Dengan Tang San memegang tablet emas sang pangeran, meskipun ada keraguan di hati mereka, Kapten tidak berani melanggar dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan kepada semua tentara agar membiarkan mereka lewat. Dengan perpindahan dari para prajurit ini, ekspresi Tang San dan Du Gubo sangat berubah. Mereka sebelumnya tidak menyadarinya, tetapi fluktuasi semangat yang dilepaskan oleh para prajurit ini sangat mengejutkan mereka. Ini bukan sekelompok penjaga kekaisaran surga Do Empire, melainkan ini jelas satu skuadron yang terdiri dari Master Roh. Ada 50 guru roh di sini, dan dari fluktuasi roh mereka, mereka semua tidak kurang dari peringkat 50. Tang San memiliki beberapa penyesalan, dia tidak menyesal datang ke sini bersama Du Gubo, melainkan, dia menyesal membawa serta Xiao Wu. Dia tidak tega memasukkan Xiao Wu yang telah mendapatkan kembali wujud manusianya ke dalam dompet 100 harta karun. Tetapi jika situasinya memburuk, demi keselamatan Xiao Wu, hanya ini yang bisa dia lakukan. Du Gubo tidak pernah menyangka bahwa Tang San akan dapat mengeluarkan tablet seperti itu, tetapi ini bukan waktunya untuk membicarakannya, jadi dia dan Yang Wudi bergegas dan mengikuti Tang San untuk memasuki kamar Kaisar. Pada saat ini, suara laki-laki yang santai dan menyenangkan terdengar, jadi Tang Yin sebenarnya adalah Tang San, untuk berpikir saya benar-benar membuat kesalahan ketika saya berada di paviliun bulan. Saudara Tang San, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa penampilan dan temperamen Anda akan berubah begitu banyak. Petik 2. Kami memberikan penghormatan kami kepada Yang Mulia. Semua prajurit di sekitarnya berlutut dengan seragam, sementara Tang San menarik Xiao Wu dan perlahan berbalik. Sue Qinghe hanya membawa 2 orang, perlahan berjalan ke arah mereka. Dia tampak sama tampannya seperti sebelumnya, dan setulus sebelumnya, masih memberi orang perasaan sangat mudah didekati. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah bertemu dengannya hari ini, Tang San juga bisa merasakan kedinginan darinya. Mengikuti di belakang Sue Qinghe adalah 2 orang tua, mereka tidak mengenakan pakaian kerajaan melainkan pakaian biasa-biasa. Dari 2 orang ini, meskipun Tang San tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, dia dapat merasakan Du Gubo di sampingnya tiba-tiba menjadi tegang. Apa yang menyebabkan judul Douluo Du Gubo di sampingnya menunjukkan perubahan seperti itu? Tang San telah membuat penilaian atas kemampuan kedua lelaki tua itu. Halo, Yang Mulia. Tang San membungkuk sedikit pada Sue Qinghe. Sue Qinghe berjalan sekitar 5 meter dari Tang San dan teman-temannya, sambil menghela nafas dia berkata, Saudara Tang San, terus terang, saya tidak begitu baik akhir-akhir ini, ayah saya sakit, ada masalah di dalam dan di luar istana. Paman dan saudara keempat menggunakan kesempatan ini untuk bergerak. Saya sangat sedih. Saudara Tang San, apa yang membawamu ke sini untuk mengunjungi ayah?
Kenapa kau tidak datang dan memberitahuku? Akan lebih mudah bagiku untuk membawamu masuk. Oh, benar Sueke sangat merindukanmu, setelah sayangnya kau menghilang. Sueke adalah satu-satunya saudara perempuan saya, Anda tahu, saudara perempuan tersayang. Tang San, lebih baik kamu tidak mengecewakan kebaikannya. Petik 2. Tang San tersenyum acuh tak acuh, berkata, saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas perbuatan baik Anda. Dalam hidup saya mungkin menemukan banyak hal baik, tetapi saya hanya bisa mengurus satu hal. Dengan Xiao Wu, saya sudah tidak menyesal lagi. Yang Mulia, Senior Dugubo membawaku ke sini hari ini khusus untuk melihat racun Yang Mulia. Bisakah Anda membiarkan kami masuk ke dalam untuk merawat Yang Mulia? Petik 2. Ekspresi wajah Sue Qinghe sedikit berubah, saat dia dengan lembut berkata, mengenai ayahku, kamu tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Karena Anda akhirnya mengunjungi istana ini, mengapa tidak membiarkan kami duduk dan mengejar ketinggalan? Petik 2. Tang San dengan tenang memandang Sue Qinghe, tiba-tiba menghela nafas panjang, tampaknya orang-orang yang menjaga di sini semuanya dari Aula Roh. Yang Mulia, kali ini, ekspresi Sue Qinghe akhirnya berubah. Tang San, sampah apa yang kamu bicarakan? Tempat ini adalah istana kerajaan Dou Empire, tempat terlarang, bagaimana mungkin orang-orang dari Spirit Hall ada di sini? Petik 2. Tang San memasukkan tangan Xiao Wu ke dalam Wishful 100 Treasure Purse. Memasukkan sedikit kekuatan roh ke dalam dompet, ada kilatan cahaya dan Xiao Wu menghilang. Ini adalah manfaat terbesar dari Wishful 100 Treasure Purse, yang dapat menyimpan makhluk hidup. Meskipun dia tidak menyukainya, tetapi untuk melindungi Xiao Wu, Tang San tidak punya pilihan selain melakukan ini. Yang Mulia, Anda membuat beberapa kesalahan. Di surga Dou Empire ada cukup banyak Spirit Masters. Tapi, meski begitu judul Dou Luo hanya ada sedikit. Tetapi mengingat status Kaisar Sueye, bagaimana mungkin judul Dou Luo ini tidak melindunginya melainkan muncul di sisi Anda, apalagi dua dari mereka. Apakah judul Dou Luos ini sangat murah? Untuk dapat mengirimkan dua judul Dou Luos, di benua ini hanya ada sedikit. Spirit Hall kebetulan yang terkuat yang mampu melakukannya. Ini adalah kesalahan pertama. Petik 2. Kedua, Anda mengubah semua penjaga di sini menjadi guru roh, apakah itu benar-benar untuk melindungi Yang Mulia? Saya tidak berpikir begitu, Anda hanya menggunakannya untuk mencegah orang lain mendekat. Terlebih lagi, semua Master Roh di Kekaisaran sedang dilatih oleh guruku. Saya baru saja datang dari Akademi Shrek, jika kerajaan Dou Empire benar-benar membutuhkan lusinan guru roh yang sama sekali tidak lemah untuk melindungi istana, apakah menurut Anda guru tidak akan memberi tahu saya? Petik 2. Ketiga, ketika Yang Mulia melihat saya, Anda langsung tahu bahwa saya adalah Tang San. Meskipun tablet di tanganku adalah milikmu, tapi aku juga bisa saja diberikan kepadaku oleh orang lain. Itulah mengapa ketika Anda pertama kali melihat saya, Anda seharusnya bertanya, Tang Ying, bagaimana Anda mendapatkan tablet ini? Dan tidak segera memanggil nama saya. Itulah mengapa saya yakin, Anda memiliki hubungan dengan Spirit Hall, begitulah cara Anda mendapatkan informasi tentang saya, mengetahui bahwa Tang Ying sebenarnya adalah Tang San, dan bukan karena Anda mengenali saya dari tablet di tangan saya. Setelah mengatakan begitu banyak, lebih sederhananya adalah fakta bahwa kamu tampak dijaga ketat di dalam istana. Sementara mengeluarkan begitu banyak niat membunuh yang dingin, seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa orang yang meracuni Kaisar adalah kamu. Sekalipun itu hanya spekulasi, saya yakin bahwa saya sudah cukup tepat. Satu-satunya hal yang tidak saya mengerti adalah, apakah Anda benar-benar tidak berperasaan untuk melakukan hal seperti itu pada ayahmu sendiri? Posisi Kaisar memang bagus, tapi bagaimanapun dia tetaplah ayahmu. Petik 2. Setelah mendengarkan Tang San menyampaikan poin keduanya, wajah Sue Qinghe sudah pucat. Saat mendengarkan Tang San selesai, dia benar-benar tenang. Asteris klep 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 asteris Sue Qinghe bertepuk tangan, bagus sekali, tidak kurang dari salah satu Shrek Seven Devils. Dari semua petunjuk kecil ini Anda bisa menebak begitu banyak. Tapi bagaimana Anda akan membuktikan tebakan ini? Petik 2. Tang San tersenyum, sangat sederhana. Selama Anda mengizinkan saya masuk dan melihat keagungannya. Kebenaran dengan sendirinya akan terungkap. Tetapi saya menebak bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak akan bersedia membiarkan saya masuk. Yang Mulia telah diracuni, selama kali ini dia mati karena racun, Anda secara alami akan dibebaskan dari semua bukti,
dan posisi sebagai Kaisar Kekaisaran Surga Do. Bagaimana mungkin Anda mengizinkan saya untuk mendekati Yang Mulia dan membiarkan kemungkinan perkembangan yang merusak rencana Anda? Petik 2. Tang San, kamu tahu, kamu bahkan lebih pintar dari yang aku kira. Mata Sue Qinghe menunjukkan ekspresi ketulusan. Anda menebaknya dengan benar, kali ini saya memang meminjam kekuatan Spirit Hall. Tetapi ini juga karena saya tidak punya pilihan lain. Paman kedua dan kakak keempat sudah mengincar tahta, jika saya tidak melakukan ini, setelah ayah meninggal, pasti akan ada perebutan kekuasaan internal, yang saya yakin kita semua tidak ingin melihatnya. Mengapa kamu tidak tinggal bersamaku di kerajaan? Dengan kemampuanmu, kamu bisa menjadi tangan kananku. Uang, wanita, kekuatan, bahkan jika Anda menginginkan cincin roh atau tulang roh, saya dapat memberikan semua ini kepada Anda. Kecerdasanmu lebih menakutkan daripada kekuatan bertarungmu. Aku butuh orang sepertimu untuk membantuku membangun kerajaan Dou Empire. Petik 2. Tang San tertawa, tetapi Anda bisa melihat penghinaan dalam senyumannya. Sue Qinghe, apakah menurutmu aku akan bergabung dengan seseorang yang mencoba merebut tahta dengan membunuh ayahnya sendiri? Jika untuk memenuhi tujuan Anda bahkan dapat membunuh ayah Anda, apa yang tidak dapat Anda lakukan? Saya benar-benar sangat ragu, apakah Anda benar-benar putra Kaisar Sue Ye pada akhirnya? Petik 2. Sue Qinghe tidak marah pada kata-kata Tang San, tapi matanya menunjukkan penyesalan. Sayang sekali bahwa seorang jenius sepertimu harus dibunuh di sini. Tang San, kamu sangat pintar, tetapi apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu mengatakan semua tentang aku seperti ini, tidak mungkin aku bisa melepaskanmu? Mengapa Anda ingin melalui semua masalah ini? Petik 2. Tang San tersenyum, dengan tatapan tak kenal takut berkata, Yang Mulia, orang seperti Anda secara alami tidak akan pernah mengerti mengapa saya melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, di dalam hati setiap orang ada banyak hal baik dan banyak rahasia kotor, Anda memilikinya dan begitu juga saya. Tapi, di hati setiap orang ada dua raja yang mengaturnya. Dan kedua nama raja ini adalah moralitas dan hati nurani. Hanya setelah melewati mereka, hati kita akan memutuskan apakah kita harus melakukan suatu tindakan. Setelah dua raja di hati kita ini mati, maka orang tersebut bisa lagi dianggap sebagai manusia, melainkan seperti Anda, seekor binatang buas. Petik 2. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah benda tiba-tiba terlempar ke belakang punggung Tang San, sampai ke langit. Tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang bersinar bersama dengan suara siulan yang tajam. Petik 2. Sue Qinghe tidak bisa lagi tenang, lakukan. Suara Tang San pada saat yang sama mencapai telinga Yang Wudi dan Dugu Bo, formasi bertahan, tetap dekat, tunggu bala bantuan. Hal yang dia lemparkan adalah suar spesialnya sendiri, yang diproduksi oleh Sekte Tang. Meskipun dunia ini belum menemukan bahan peledak, tetapi proses pembuatan bahan peledak sudah diketahui oleh Tang San dengan jelas. Dia sudah lama bereksperimen dengan bahan peledak sederhana, suar ini adalah salah satu produk uji. Saat itu, Seven Tracer Glazed Tile School berhasil menghindari kehancuran total karena ini. Kedua pria tua yang berdiri di belakang Sue Qinghe melintas ke depan, bergegas dengan cepat menuju trio Tang. Salah satu dari mereka bergegas langsung menuju Dugu Bo, yang lainnya menuju Tang San. Saat mengisi daya, cahaya menyilaukan yang dikombinasikan dengan kekuatan roh besar meledak darinya saat 9 cincin roh cemerlang muncul. Sebelumnya ketika dia merasa Dugu Bo menegang, dia sudah bisa memastikan bahwa kedua lelaki tua di depannya ini sama-sama orang setingkat Judul Douluo. Mereka pasti penatua dari Spirit Hall, meskipun ini bukan pertama kalinya menghadapi Judul Douluos, menghadapi tekanan gabungan dari dua Judul Douluos masih membuat Tang San cukup terengah-engah. Penjaga di sekitarnya dari Spirit Hall tidak bergabung dalam aksi tersebut, melainkan mereka dengan cepat mengepung trio Tang San. Setelah level tertentu, jika Master Roh level rendah bergabung dalam pertempuran, mereka hanya akan menjadi penghalang di pihak mereka. Bagi Sue Qinghe, meminta dua Judul Douluo ini bergerak sudah cukup. Master Roh yang tersisa hanya harus menghentikan Tang San melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Tang San mengambil bagian dalam duel level seperti itu, tetapi pengalaman bertarungnya terlalu kaya, berhadapan dengan dua Judul Douluos, dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di garis depan, dan terlebih lagi sebagai tipe kontrol Master Roh. Keahliannya terletak dalam mengendalikan lapangan. Karena itu, dia memilih untuk mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Track-nya, mundur 3 langkah seperti Fata Morgana.
Kedua judul Douluo secara bersamaan mengeluarkan sedikit ekspresi terkejut, menunjukkan keterkejutan mereka. Bagi Tang San untuk mundur 3 langkah di bawah kekuatan roh dua judul Douluos bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Tekanan yang sebanding dengan gelombang pasang jika tidak dihadapi secara langsung, akan membuat Anda kewalahan dalam proses mundur, sangat mengurangi kekuatan Anda. Tetapi Tang San tidak terpengaruh, dalam proses mundur, mereka telah melepaskan domain Dead God-nya, menyelubungi dirinya sendiri, Dugu Bo dan Yang Wudi dalam cahaya putih, melepaskan mereka dari tekanan dan memungkinkan dia untuk menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mundur. Pengalaman pertempuran Dugu Bo dan Yang Wudi yang sebenarnya bahkan lebih besar, dan tidak memerlukan isyarat verbal sama sekali. Begitu Tang San mundur, keduanya langsung merasakan rangsangan dari dinginnya domain Dead God, langsung melangkah ke dalam di depan Tang San. Meskipun Tang San mundur, tetapi yang dia lakukan lebih dari rekan-rekan yang berdiri di depannya, selain mendukung sisinya dengan domain Dead God, kekuatan mentalnya dilepaskan ke sekitarnya. Sebagai Master Roh tipe kontrol, dia harus mampu memahami tindakan setiap guru roh lainnya dalam persepsinya. Saat ini, meskipun ada banyak musuh yang mengelilinginya, tetapi satu-satunya yang menjadi ancaman baginya adalah dua judul Douluo yang berdiri di depannya. Dengan panduan kekuatan mentalnya, visi Tang San tampaknya telah meluas ke setiap sudut tempat, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak lambat, dengan 80% kekuatan mentalnya terfokus pada dua judul Douluos. Kedua judul Douluo ini setidaknya berusia sekitar 80 tahun, dan tidak pernah bertemu dengan Tang San sebelumnya. Orang tua di sisi kiri itu tingginya sekitar 2 meter, tubuhnya yang ramping lurus dan tajam seperti lembing. Setelah melepaskan jiwanya, tubuhnya tidak berubah secara signifikan, tetapi di tangannya muncul tombak ular. Panjangnya hampir 7 meter, melengkung, ujungnya bercabang dua seperti lidah ular, seluruh tombaknya benar-benar ungu. 2 kuning, 3 ungu, 4 hitam, 9 cincin roh yang mengkhawatirkan berputar di sekitar Snake Lens ini. Kesan yang diberikan judul Douluo ini kepada orang-orang adalah seolah-olah hanya Snake Lens yang menembak, dan bukan orang itu sendiri. Itu bukan lagi kombinasi sederhana antara manusia dan tombak melainkan memberikan rasa perpaduan yang nyata. Tanpa harus sengaja melakukan sesuatu yang istimewa, tombak ular dan tubuhnya telah mencapai sinergi yang menakutkan. Alat roh judul Douluo, biasanya bahkan lebih menakutkan daripada roh binatang judul Douluo. Bukankah Clear Sky Clan berdasarkan alat roh dipuji sebagai sekte nomor 1 di dunia? Judul Douluo ini menghadap tepat di depan Dugu Bo, tidak secara langsung mengeluarkan tombak ularnya, melainkan dipegang di sepanjang tubuhnya dengan miring, menciptakan kabur di belakangnya, memberikan perasaan sangat ilusi. Judul Douluo lainnya memiliki tubuh yang lebih rata-rata, tidak terlalu gemuk atau kurus, tanpa ada yang istimewa tentang dia. Tapi, setelah dia melepaskan jiwanya, tubuhnya membengkak seperti balon. Dengan banyak paku ungu muncul di sekujur tubuhnya, memiliki konfigurasi cincin roh yang sama dengan judul Douluo sebelumnya. Tidak ada yang berani memandang rendah atau membencinya karena penampilannya. Setelah melepaskan rohnya, semakin besar perubahan pada tubuh, semakin besar sinergi antara roh dan guru roh, yang juga mewakili roh kelas yang lebih tinggi. Landak, roh Master Roh ini adalah landak yang sangat langka, dan terlebih lagi yang telah dilatih ke tingkat judul Douluo. Tang San dapat mengingat dengan jelas, Grandmaster telah memberitahunya tentang keberadaan guru roh khusus ini. Landak adalah hewan yang hanya dapat ditemukan di lautan, ketika terkena bahaya, ia akan membengkak dan menggunakan paku di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Master Roh Landak juga memiliki beberapa kemampuan termasuk pelepasan racun, tubuh yang kuat dan pelepasan paku beracun. Hal yang dijelaskan oleh Grandmaster, Landak, adalah roh yang sangat berbahaya, dan jika dia pernah bertemu dengannya, dia harus berhati-hati. Menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat penilaian sederhana, Tang San bisa merasakan bahwa kedua gelar Douluo ini memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Dugu Bo. Secara alami mereka juga memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi. Dugu Bo akhirnya bergerak, mengambil nafas pelan, dia melepaskan semangatnya. Sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya semuanya berubah menjadi warna yang sama. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai judul Douluo. Lapisan gas hijau pekat menyembur keluar dari tubuh Dugu Bo, seolah-olah memiliki matanya sendiri mengabaikan Tang San dan Yang Yu di saat menyebar ke segala arah.
Bahkan Tang San tidak tahu bahwa judul Douluo yang berdiri di sampingnya tidak mengenali dua judul Douluo lainnya. Menggunakan racun untuk menguji air selalu menjadi cara Du Gobo bertarung. Pelepasan racun yang tiba-tiba secara alami tidak dimaksudkan untuk secara langsung melukai kedua judul Douluos melainkan hanya untuk menyelidiki kemampuan anti-racun mereka serta menangani para Master Roh yang lebih lemah lainnya. Racun Poison Douluo bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh guru roh yang lemah. Namun, pemandangan aneh muncul, tombak ular tombak Douluo yang semula mengarah ke Du Gobo jatuh ke lantai, dan tubuhnya yang semula menghadap Du Gobo berubah arah. Dengan tebasan diagonal, tombak ular sekali lagi mengarah ke atas tapi kali ini menuju Yang Wudi. Sementara Porcupinefish Douluo setelah melebarkan tubuhnya menikam lantai dengan tangan runcingnya dan menyeberangi ular Lens Douluo, menghirup udara, cincin roh ketiganya bersinar dan dia menyedot semua gas hijau gelap yang dikeluarkan oleh Du Gobo. Setelah racun yang menakutkan diserap ke dalam tubuhnya, tubuh Porcupinefish Douluo memancarkan kemilau hijau berkabut. Paku ungu yang semula sekarang memiliki lapisan hijau di dalamnya, seolah-olah telah memindahkan racun Du Gobo ke dalamnya. Sue Qinghe sambil tersenyum berkata kepada Du Gobo, Poison Douluo, berhentilah mencoba melawan, kedua tetua ini secara khusus dibawa untuk berurusan denganmu. Di depan mereka, racunmu tidak berpengaruh. Petik 2. Ekspresi Du Gobo berubah karena kata-kata Sue Qinghe, sedangkan Snake Lens Douluo sudah mencapai Yang Wudi. The Snake Lens berubah menjadi 9 bayangan saat melesat ke arah Yang Wudi. Cahaya hitam, seperti naga racun terbang keluar, Yang Wudi bukannya mundur menyerang. Ada kilatan di matanya saat kekuatan roh eksplosifnya meledak. Lawan menyerang 9 kali, tetapi dia hanya menyerang 1 kali, tanpa peduli sama sekali untuk pertahanan. Tombak pemecah jiwa terbang dengan semua momentumnya, menyerang langsung ke arah Snake Lens Douluo. Sue Qinghe sudah menebak apa yang akan dia lakukan ketika dia meninggalkan kamar kerajaan, lebih khusus lagi dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Tang San dan yang lainnya juga. Informasi yang dia miliki jauh melebihi apa yang diperkirakan Tang San. Dia bahkan diberitahu tentang tindakan Tang San terhadap Lord Spirit Hall di kota Gengsin. Dan justru karena Du Gobo akan menemukan Tang San, Sue Qinghe memutuskan untuk mengambil tindakan seperti itu. Keistimewaan Du Gobo adalah racun, tetapi seperti yang pernah dikatakan Grandmaster, tidak ada satupun guru roh yang bisa terkalahkan oleh semua musuh. Ini karena kompatibilitas yang berbeda antar roh. Sue Qinghe secara khusus membawa dua judul Douluo ini, Porcupinefish Douluo dibawa khusus untuk berurusan dengan Du Gobo, sebagai tambahan, dengan judul Douluo lainnya dan sejumlah besar Master Roh tingkat menengah, bagaimana mungkin tidak cukup untuk berurusan dengan Tang San dan Du Gobo. Tapi, Sue Yeking, masih sedikit salah perhitungan, itulah keberadaan Yang Wudi. Patriark terkuat dari 4 klan atribut tunggal.